Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Herdika, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini kalian udah tau lah ya gue mau bahas apa. Kan udah ada di opening. Sebelum masuk ke materinya, gue mau ngingetin kalian semua nih untuk stay safety dan tetap pakai masker kemanapun. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, mari sekarang kita masuk ke materinya. Sebelum lebih dalam membahas materi yang akan saya bawakan, ada lebih baiknya untuk kita mengetahui apa sih pengertian dari sistem peradilan pidana. Nah, jadi menurut salah satu ahli yaitu Marjono Reksodiputro, beliau menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam satu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Nah, menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar masih berada dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat. Setelah mengetahui apa sih pengertian dari sistem peradilan pidana, saatnya kita masuk ke materinya. Di sini pertama-tama gue pengen ngebahas tentang fungsi dari sistem peradilan pidana. Jadi ada 4 fungsi utama dari sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu fungsi pembuatan undang-undang. Yang kedua ada fungsi penegakan hukum. Yang ketiga ada fungsi pemeriksaan persidangan. Yang keempat yaitu fungsi memperbaiki terpidana. Oke, gue akan ngebahas satu-satu apa aja sih maksud dari fungsi-fungsi itu. Oke, sekarang kita akan membahas fungsi yang pertama, yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau lawmaking function. Karena adanya fungsi peradilan pidana, bahwa orang yang melakukan kesalahan dibawa ke tempat pengadilan untuk diadili, maka dibuatlah undang-undang untuk mengatur semuanya. Karena adanya sistem peradilan, maka legislatif menyiapkan undang-undang tentang peradilan. Misalnya, Undang-Undang Tata Cara Penangkapan. Yang kedua, Undang-Undang Tata Cara Peradilan. Yang ketiga, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada fungsi penegakan hukum atau law enforcement function. Fungsi penegakan hukum ini dibagi jadi 2, yaitu fungsi aktual dan fungsi preventif. A. Fungsi aktual. Aktual artinya sedang terjadinya proses penegakan hukum, yakni dengan cara yang pertama yaitu penyelidikan, yang kedua penangkapan, yang ketiga disidangkan, dan proses terakhir yaitu penahanan. B. Fungsi preventif. Fungsi preventif ini artinya aparat penegak hukum sedang menjalankan tugasnya, yaitu agar menghindari masyarakat dari tindak pidana. Masyarakat di sini yaitu masyarakat yang belum melakukan tindak pidana. Contohnya seperti seminar anti narkoba ke sekolah-sekolah. Walaupun belum ada yang menggunakan narkoba, tapi pihak-pihak aparat mencegah sebelum terlibat dalam penggunaan narkoba. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemeriksaan persidangan. Untuk apa sih pemeriksaan persidangan ini dilakukan? Yang pertama, untuk menentukan kesalahan terdakwa. Yang kedua, menentukan jatuhnya hukuman. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi memperbaiki terpidana. Apa sih tujuan dari memperbaiki terpidana? Tujuannya, orang yang salah bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dalam lapas maupun di luar lapas dengan cara pelayanan sosial. Oke, materi terakhir yaitu tentang tujuan sistem peradilan pidana. Jadi, tujuan dari sistem peradilan pidana itu ada 3. Yang pertama, untuk mencegah masyarakat menjadi objek atau korban. Yang kedua, untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dipidanakan. Yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi lagi
kejahatannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Arigato gozaimashita. Ja, mata nih.